Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan untuk melakukan aktivitas, melakukan pembelajaran walaupun pembelajaran yang kita lakukan ini secara virtual melalui Zoom. Teman-teman sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, baiklah Bapak yang akan memimpin doanya, ya. Mudah-mudahan kita sekalian diberikan kejernihan berpikir dan dimudahkan dalam memahami materi yang dipelajari. Disiplin dan saling menghargai. Anak-anak dapat menjadi manusia yang bermanfaat bagi keluarga, bagi masyarakat sekitar, dan bagi bangsa dan negara Indonesia. Jadi berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Anak sekalian, apa kabar pagi ini? Masih sehat ya? Ya, Pak. Alhamdulillah. Jadi tidak lupa Bapak ingatkan kepada anak-anak semua, bila kita keluar rumah, karena sekarang kita di Indonesia masih dalam suasana pandemi COVID-19. Jadi tidak henti-hentinya Bapak ingatkan kepada anak-anak semua, bila keluar rumah harus melaksanakan 3M, yaitu memakai masker, dan yang kedua menjaga jarak dan mencuci tangan. Nah, kita lanjut ke materi. Ya, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Bapak akan mengecek dulu kehadirannya. Siapa yang hadir? Bagaimana hadir semua? Hadir. Iya, terima kasih. Ya. Kemudian, bagaimana suara Bapak jelas ya? Jelas kedengarannya? Iya, terima kasih. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran inti, Bapak akan menyampaikan aturan-aturan pada saat pembelajaran. Yang pertama, ketika kita sedang belajar, anak-anakku semua, Bapak harapkan supaya aktif semua ya. Aktif. Jangan ada yang misalnya banyak tingkah, banyak pekerjaan ketika kita sedang belajar. Ya, upayakan dihindari sesuatu yang bisa mengganggu jalannya proses pembelajaran yang kita lakukan. Kemudian ketika anak-anakku ingin bertanya, ya bisa diacungkan tangannya. Kemudian anak sekalian, siapa yang masih ingat pelajaran yang lalu? Saya, Pak. Iya, coba. Pelajaran yang lalu tentang apa itu, Nak? Usaha dan kerja keras berbuah manis. Iya. Pelajaran yang lalu kita sudah mempelajari tentang tema, yaitu tema yang berbicara tentang bahwa usaha dengan kerja keras itu berbuah manis. Nah, artinya apa? Ketika kita melakukan sesuatu itu, kita harus barengi dengan usaha dan kerja keras. Seperti pada saat ini kita belajar, kita harus serius, kita harus kerja keras, jangan mudah menyerah, jangan mudah putus asa. Jadi
mungkin saja anak-anakku sebentar itu besar, ke depan ada yang menjadi pengusaha, ada yang menjadi wirausaha. Jadi modal kita harus menjadi seorang yang suka bekerja keras. Ya, mudah-mudahan ke depannya anak-anak semua menjadi seorang yang bekerja keras. Ya, karena orang yang bekerja keras itu bisa mengalahkan orang yang pintar. Karena menurut penelitian itu, kemauan yang kuat, kerja keras yang kuat, itu adalah modal pertama dan bisa mengalahkan kepintaran seseorang untuk meraih kesuksesan. Jadi anak-anak sekalian, coba itu. Nah, sekarang bagaimana anak-anak bisa dilihat tujuan pembelajaran kita? Bisa, Pak. Iya, terima kasih. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, dengan membaca teks, anak-anakku mampu mengidentifikasi posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN secara terperinci. Jadi dengan membaca teks dan berdiskusi, anak mampu membuat teks daftar riwayat hidup secara lengkap. Bapak akan terangkan dulu kira apa manfaat kita mempelajari tentang wirausaha ini, tentang peranan Indonesia di ASEAN. Jadi anak-anakku akan mengetahui bagaimana peran Indonesia di internasional, bagaimana peran Indonesia di bidang ekonomi di lingkup ASEAN. Kemudian anak-anakku akan mengetahui benda-benda non-magnetis dan benda magnetis di sekeliling kita. Jadi dalam kehidupan kita itu banyak sekali menggunakan magnet. Seperti di rumah anak-anakku tentu ada kulkas, ya. Ada kulkasnya semua? Iya. Iya. Di pintu kulkas itu kenapa tertutup rapat? Karena di sepanjang pinggir pintu kulkas itu dipasang magnet. Nah, sehingga suhu dari dalam kulkas itu tidak keluar karena tertutup rapat. Nah, kemudian apalagi yang kompas? Iya, bagus. Jadi dalam kehidupan kita itu banyak sekali menggunakan magnet. Kemudian yang ketiga manfaatnya kita mempelajari daftar riwayat hidup supaya kelak nanti ketika anak-anakku mendaftar, apakah mendaftar masuk SMP nanti menjadi anggota suatu organisasi, anak-anakku tidak kewalahan lagi atau sudah tahu mengisi daftar riwayat hidup. Bagus sekali. Nah, sekarang anak-anakku, ya, usaha apa saja yang ada di sekitarmu? Ayo, siapa yang bisa sebutkan usaha apa saja yang ada di sekitar anak-anakku? Coba, siapa yang bisa sebutkan? Saya, Pak. Iya, silakan Intan. Penjual salon. Bagus. Ada lagi yang bisa sebutkan usaha-usaha apa saja? Peternak ayam. Iya, coba Nurul Alma kurang jelas, Bapak dengar. Peternak ayam. Bagus, peternak ayam. Tentu saja usaha-usaha yang ada di sekitar kita itu bermanfaat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya juga. Ya, misalnya yang disebutkan Intan tadi, peternak ayam. Siapa yang bisa sebutkan manfaatnya bagi orang-orang di sekitarnya? Bisa Ayo. dijual. Bisa dijual kalau telur. Iya, pintar sekali Intan ini. Kita bisa memperoleh telurnya, memperoleh dagingnya. Ya, kalau kita butuh telur,
usaha-usaha yang ada di sekitar kita dan manfaatnya bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, siapa tahu ke depan anak-anakku semua ada yang kira-kira yang menjadi pengusaha, dan tentu usaha-usaha anak-anak ini bermanfaat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya. Nah, cobalah untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Bagus. Iya. Nah, sekarang anak-anakku, coba kita perhatikan ini. Nah, jelas kelihatan ya di layar? Bagaimana, jelas kelihatan? Jelas, Pak. Iya. Siapa yang bisa sebutkan gambar apa ini? Yang sedang pegang motor ini kira-kira usaha apa ini yang dia lakukan? Bengkel. Iya, berusaha Bengkel. bengkel. Rehan, halo Rehan. Nah, kira-kira apa manfaatnya ini usaha bengkel bagi orang-orang di sekitarnya? Memperbaiki motor. Iya, memperbaiki motor. Kemudian siapa yang bisa sebutkan ini yang satu ini, sedang pegang kepala orang ini? Tidak ditanya. Iya, silakan. Ya, usaha apa? Bisa untuk di tempat. Iya, usaha potong rambut. Nah, kalau misalnya ada yang panjang rambutnya, butuh dipotong rambutnya, ya kita berkunjung ke tempat seperti itu, usaha pangkas rambut. Kemudian yang ketiga ini usaha apa ya? Coba yang lain lagi sebutkan. Fotokopi, Pak. Usaha foto Kopi. ya, sudah pernah mungkin ini selalu pergi fotokopi, misalnya kalau misalnya ada surat-surat penting yang mau diperbanyak, digandakan, kita pergi ke fotokopi. Jadi anak-anak sekalian, pada pertemuan yang lalu kita sudah membagi kelompok ya. Jadi tetap kelompoknya sama dengan pertemuan yang lalu, yaitu ada 3 kelompok, kelompok 1, 2, dan 3. Jadi anak-anakku sekalian, Bapak tugaskan, bagaimana maksudnya suara Bapak ini? Iya. Nah, Bapak akan tugaskan anak-anak sekalian untuk mendiskusikan tentang ketiga gambar ini, tentang sumber daya yang digunakan dalam usaha ini. Karena tentu sumber daya digunakan ini ada yang berasal dari dalam negeri, ada pula yang berasal dari luar negeri. Iya. Nah, mengapa? Karena ya manusia itu di samping sebagai makhluk hidup juga adalah makhluk sosial. Yang dimaksud dengan makhluk sosial anak-anak semua, yaitu manusia yang tidak bisa hidup sendiri. Adakah manusia yang bisa hidup sendiri? Tidak ada. Nah, sedangkan senyum saja itu kita butuh orang lain. Halo, halo. Masih jelas suaranya Bapak? Jelas. Iya, jadi Bapak ulangi. Nah, yang namanya makhluk sosial itu yaitu makhluk yang membutuhkan bantuan orang Lain. Sedangkan pekerjaan yang paling ringan saja, seperti senyum, itu butuh orang. Kalau ada orang senyum sendiri, orang apa itu? Kalau orang senyum sendiri, biasa orang gila ya. Nah, begitu juga dengan negara. Nah, negara itu tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Jadi tentu saja butuh bantuan negara lain. Jadi negara itu saling membutuhkan. Makanya antara negara itu perlu ada kerjasama.
untuk saling menutupi kekurangan. Jadi anak-anakku sebentar mendiskusikan sumber daya peralatan apa saja yang berada dari dalam negeri dan yang dari luar negeri. Jadi nanti itu didiskusikan kemudian dipresentasikan. Nah, jadi kita lanjut saja dulu. Nah, sekarang anak-anakku ada, coba dibacakan dulu ini. Halo, Salsa. Bisa bantu Bapak dulu membaca dulu ini. Bagaimana Salsa? Salsa, siapa yang jelas di layarnya? Bisa dibaca dulu, Nak. Saya, Pak. Iya, silakan. Dalam menjalankan roda perekonomian, suatu negara tidak dapat berasal dari luar negeri. Misalnya, Ya, coba dibaca dulu ini. Ini ekspor batik terus meningkat. Baca. Ekspor batik terus meningkat ke 1,8 juta, sekitar Rp 1,2 triliun. Ekspor pada Eropa dan Australia. Sudah, Pak. Iya, terima kasih dari Han atas partisipasinya membaca. Jadi ini adalah salah satu kerajinan tangan dari Indonesia yang sudah menembus ke pasar internasional. Jadi sudah dijual di luar negeri. Nah, sekarang kerajinan tangan berikutnya, coba yang lain, lagi yang baca, menembus pasar internasional. Coba dibaca, Intan. kosongan bantu ekspor gerabah miliar. Kembangannya. Iya, terima kasih ya. Jadi ini baru sebagian kerajinan tangan. Halo anak-anak. Jelas suaranya Bapak? Halo. Iya. Jadi ini merupakan dua contoh kerajinan tangan yang berasal dari Indonesia yang sudah tembus ke pasar internasional. Banyak lagi produk-produk Indonesia yang sudah tembus ke pasar internasional. Apakah anak-anak tahu komoditas lain yang diekspor Indonesia ke berbagai negara di lingkup Asia? Ada yang tahu? Ayo. Ini nanti tugasnya anak-anakku bisa cari dari mana saja, apakah di Google, dari koran, dari buku bacaan lain tentang komoditas ekspor Indonesia. Itu nanti tugasnya ya. Nah, bisa juga tugasnya secara kelompok sebentar. Mencari di Google atau di mana saja komoditas ekspor Indonesia. Kemudian, Bapak juga tugaskan kepada anakku untuk mencari selain komoditas ekspor, juga komoditas yang diimpor, yang dibeli dari luar negeri. Atau ada yang sudah bisa sebutkan? Contoh Saya, Pak. barang-barang yang diimpor. Ya. Saya, Pak. Ya, silakan. Saya. Ya, siapa yang bisa sebutkan barang-barang impor? Mesin dan peralatan mekanis. Iya. Mesin dan peralatan mekanis. Itu barang impor. Ada lagi yang lain? Kendaraan dan bagiannya. Oh, baik. Kendaraan dan bagian-bagiannya atau yang biasa dikenal dengan suku cadangnya. Misalnya motor, mesin motor. Nah, misalnya Yamaha, Honda itu diimpor dari Jepang bersama dengan cadangnya atau bagian-bagiannya. Kemudian kalau barang ekspor Indonesia ada yang disebutkan? Saya, Pak. Yang diekspor ya. Produk hasil hutan.
Produk hasil tumbuhan. Ada lagi. Mana yang lain ini? Yang lain. Lagi. Yang lain. Kakao. Banyak itu. Ya? Kakao. Ya, kakao. Apalagi? Hasil kelautan seperti ikan, udang Iya, dan hasil kelautan seperti di negara Thailand. iya. Jadi Bapak tugaskan sebentar, bisa dicari lebih banyak lagi barang-barang ekspor Indonesia dan juga barang-barang impor Indonesia. Bisa dicari di Google. Nah, selanjutnya, bagaimana di layarnya masih jelas? Halo? Masih jelas? Bagaimana? Masih Pak. Iya. Jelas. Nah, coba anak-anakku perhatikan. Ini adalah peran Indonesia dalam organisasi ASEAN di bidang ekonomi. Coba diperhatikan. Yang pertama, mendukung terbentuknya masyarakat ekonomi ASEAN, berperan aktif dalam Akta ASEAN Free Trade Area. Artinya apa ini? Pasar bebas. Jadi negara-negara luar itu bebas memasukkan barangnya ke Indonesia. Tidak dengan Indonesia bebas menjual barang-barang komoditasnya ke luar ke luar negeri. Jadi bagaimana supaya kita tidak kalah saing? Ya kita harus meningkatkan kualitas barang-barang kita supaya tidak kalah dengan barang-barang luar. Nah, coba diperhatikan. Ada yang bisa sebutkan ini? Batik. Bagus. Kemudian ini lagi apa? Indomie. Ada Indomie. Ada lagi obat apa namanya nih? Tolak? Iya, tolak. Jahe. Ah, ini lagi? Sepeda. Sepeda. Wah, bahkan sampai ke senjata. Tetapi kita pada pembelajaran kali ini hanya berbicara di lingkup ekonomi. Jadi kalau berbicara tentang senjata itu sudah pertahanan. Nah, kemudian ada kopi kapal api. Kemudian apa lagi ini? Donat. Donat. Banyak nih yang suka makan donat. Jadi donat ini kue dari Indonesia yang sudah tembus ke mancanegara, ke luar negeri. Jadi kita harus bangga bagi bangsa Indonesia yang mempunyai banyak produk ya, banyak yang dijual ke banyak lagi. Jadi nanti seperti yang Bapak katakan tadi, anak-anakku ditugaskan untuk mencari sebanyak-banyaknya produk yang diekspor ke luar negeri. Anak-anakku sekalian yang hebat-hebat, masih semangat ya? Masih semangat? Iya, sekarang sebelum kita melangkah ke pembelajaran berikutnya, kita renggangkan dulu otot-otot. Ya, coba direnggangkan dulu supaya peredaran darahnya lancar. Halo anak-anak sekalian, tentu di toko-toko atau penjual di sekitar anak-anakku ini banyak yang menjual barang-barang ini. Banyak ya? Nah, coba disebutkan satu-satu gambar apa ini, Nak? Pensil. Gunting. Dari beberapa benda yang anak-anakku sudah sebutkan tadi, coba kita anak-anakku sekalian memprediksikan. Diperkirakan ya. Kira-kira kalau benda tadi itu didekatkan ke magnet, kira-kira apa yang terjadi? Ya, pada pertemuan lalu kita sudah belajar tentang sifat-sifat magnet ya. Iya. Jadi anak-anakku tulis di bukunya, buku tugasnya, prediksinya. Tahu prediksi, seperti Bapak katakan tadi, prediksi itu kita perkirakan ya. Nah, untuk membuktikan prediksi anak-anak sekalian, anak-anakku diharapkan melakukan percobaan. Iya, jadi anak-anakku melakukan percobaan ya. Benda-benda yang tadi itu didekatkan ke magnet.
Kemudian ditulis laporannya. Dan anak-anakku perhatikan langkah-langkah dalam menulis laporannya itu seperti yang ada di bukunya. Nah, dipresentasikan menurut kelompoknya masing-masing. Akan ada 3 kelompok, kelompok 1, 2, dan 3. Nah, sebelum kita masuk ke LKPD, nanti sekalian dikerja LKPD-nya. Nah, di sini coba diperhatikan anak-anakku sekalian. Masih jelas di layarnya? Masih. Iya. Tahukah kalian bahwa wirausaha yang sudah berkembang pesat biasanya membutuhkan karyawan yang lebih banyak. Karyawan itu adalah pekerjanya ya, orang yang dipekerjakan. Iya. Ya, halo, semangat dong. Ilham. Nah, tentu membutuhkan banyak karyawan atau bekerja ya. Wirausaha tersebut dapat menulis iklan ya seperti ini, ada iklannya, atau selebaran tentang lowongan pekerjaan untuk mendapatkan karyawan sesuai kebutuhan. Biasanya itu kalau ada wirausaha, ada usaha yang butuh tenaga kerja, biasanya dia tulis iklan, dia pasang iklan. Dia pasang iklan, kemudian disebar. Nah, untuk mendaftar menjadi tenaga kerja, tentu kita mengisi dulu daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup. Nah, sekarang coba siapa yang bisa membantu Bapak untuk membacakan dulu ini. Karena di sekolah Edo akan dilaksanakan simulasi usaha. Coba, siapa yang bisa membantu? Kan jual beli di lingkungan sekolah. Untuk kegiatan tersebut dibutuhkan beberapa panitia. Bagi kisah hidup, tuliskan pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang daftar riwayat hidup. Iya, terima kasih Rahel ya. Jadi, apakah kalian bisa membantu Edo dalam membuat daftar riwayat hidup? Nah, kira-kira ada anak-anak di sini yang bisa sebutkan kira-kira dalam daftar riwayat hidup itu pertanyaan apa saja yang ada di dalam daftar riwayat hidup? Nama. Tempat tanggal lahir. Agama. Untuk menulis pertanyaan sebanyak-banyaknya yang akan dituangkan di dalam daftar riwayat hidup. Itu tugasnya. Nah, sekarang anak-anakku sekalian, daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup itu adalah data yang berisi informasi tentang diri seseorang. Nah, jadi kamu dapat membuat daftar riwayat hidup, itu gunanya daftar riwayat hidup itu untuk keperluan mendaftar diri. Misalnya, mendaftarkan diri ikut lomba kesenian. Jadi setiap orang memiliki riwayat hidupnya masing-masing. Nah, riwayat hidupmu pasti berbeda dengan riwayat adikmu, kakakmu, bahkan orang tuamu. Jadi ini nanti Bapak akan periksa. Anak-anakku akan membacakan hasilnya ini, tugasnya di pertemuan berikutnya. Halo anak-anak, masih semangat ya? Ya. Iya. Ini ada presiden kita. Joko Widodo. Joko Widodo. Jadi ini adalah daftar riwayat hidupnya. Nah, kita lihat yang ada dalam pertanyaan daftar riwayat hidup ini adalah ada nama, lahir, pasangannya siapa, namanya, jabatannya, ya, anak itu tuangkan sebanyak-banyaknya data tentang dirimu, diri kalian ya. Nah, mulai dari nama, prestasi yang pernah diraih, kalau pernah juara 1,
Kesenian ditulis semua. Itu. Ini contoh daftar riwayat hidup. Jelas di layarnya? Masih jelas? Pasti. Iya. Ini contoh daftar riwayat hidup yang dibuat secara singkat. Ada juga daftar riwayat hidup yang dibuat dalam bentuk cerita, dalam bentuk narasi. Jadi ada dua versi, bisa dibuat seperti ini, juga dibuat dalam bentuk cerita. Misalnya, Bapak bercerita, Nurul Alma lahir di Taroko pada tanggal sekian, tahun sekian. Beliau adalah anak dari pasangan ini dan ini. Dia pernah menjadi juara 1 tingkat SD. Iya. Jadi ini adalah LKPD yang anak-anakku kerja secara berkelompok. Ya, di sini ditulis nama kelompoknya ya, dan anggotanya. Ini, coba perhatikan. Amatilah gambar dan tuliskan hal yang ingin kalian ketahui lebih lanjut tentang kegiatan wirausaha pada gambar di bawah ini dalam bentuk pertanyaan. Jadi di sini anak-anakku tuliskan pertanyaan sebanyak-banyaknya yang ingin kalian ketahui tentang kegiatan ini, wirausaha ini. Berikutnya perhatikan kembali gambar usaha fotokopi yang tadi. Dan perlihatkan LKPD-nya ya. Kelompok 1, hasil kesimpulannya. Saya Pak, kelompok 2. Iya, silakan kelompok 2 yang mau maju duluan. Silakan. Kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet di sekitar kita disebut benda magnetis. Contohnya paku, peniti, penjepit, kertas, gunting, dan masih banyak lagi yang lain. Benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut benda non-magnetis. Untuk mengetahui benda itu magnetis atau non-magnetis tidak cukup hanya dengan memprediksinya, tetapi perlu percobaan. Sudah, Pak. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Nurul Alma. Tepuk tangan dulu, mantap tangannya. Dari kelompok berapa, Nak? Tadi dari kelompok berapa? Kelompok 2. Kelompok 2. Jadi itu ambil nilainya. Ya. Akan diambil nilainya. Iya, Pak. Coba diperhatikan anak-anakku. Ini adalah evaluasinya ya. Ini. Dan anak-anakku akan lihat langsung nilainya sebentar. Sudah jelas ya? Sudah jelas? Iya. Nah, sekarang kita ke tanya jawab. Nah, mungkin selama pembelajaran mulai dari awal sampai sekarang ada pertanyaan yang ada di benak anak-anak sekalian. Silakan bertanya. Saya, Pak. Ya, silakan. Untuk menjadi pengusaha yang sukses, apa saja yang perlu kita lakukan? Wah, bagus sekali pertanyaannya dari Nurul Alma. Untuk menjadi pengusaha yang sukses, apa saja yang dilakukan? Jadi Bapak akan terangkan. Tapi yang pertama yang harus dilakukan adalah kita harus punya kemauan yang kuat. Tanamkan dalam diri kita bahwa kita ini seorang pejuang, seorang pekerja keras. Jadi orang pintar itu orang yang pintar secara akademi bisa dikalahkan oleh seorang yang pekerja keras. Apalagi kalau sudah pintar baru pekerja keras, itulah orang yang akan menjadi orang sukses. Jadi anak-anak sekalian, mungkin beberapa tahun ke depan anak-anakku ini akan menjadi orang sukses apabila menjadi seorang pekerja keras. Silakan.
Mengapa kita perlu belajar tentang magnet? Ya, kenapa kita perlu belajar tentang magnet? Karena dalam kehidupan sehari-hari kita itu kita tidak sadari banyak sekali manfaatnya magnet. Nah, seperti Bapak yang katakan tadi bahwa di kulkas itu kenapa bisa tertutup rapat? Karena di situ ada magnet. Kompas. Kompas itu kan penunjuk arah. Itu juga pakai magnet. Apalagi banyak obeng misalnya dan lain-lain. Ada lagi pertanyaan berikutnya? Kalau Saya, Pak. iya silakan. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah dibaca oleh kelompok 3. Daftar riwayat hidup adalah data yang berisi tentang informasi diri seseorang. Berapa? 3. Iya, terima kasih. Nah, sekarang anak-anak sekalian, sekarang tibalah saatnya kita coba untuk merefleksi atau merenungkan kembali pembelajaran kita hari ini. Apa yang telah kamu pelajari hari ini? Apa yang kalian pelajari hari ini? Tentang apa? Tentang magnetis dan dapat riwayat. Iya. Kemudian apa saja manfaat pembelajaran ini bagi kehidupanmu? Manfaatnya. Terutama tadi tentang bagaimana sikap kita dalam kehidupan sehari-hari untuk menjadi orang yang sukses harus berjiwa pekerja Keras. bagus, pintar. Sikap apa saja yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Sikap apa? Ini menjadi seseorang yang bekerja keras. Iya, pintar sekali. Itu adalah hasil kita. Kemudian anak-anak sekalian, sebelum kita tutup, ini adalah PR anak-anakku ya, sebagai tindak lanjut dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ini adalah PR-nya, buatlah laporan tentang komoditas selain ekspor dan impor Indonesia di lingkup ASEAN. Ini nanti pertemuan berikutnya dipresentasikan ya. Ya. Iya. Kemudian yang terakhir anak-anak sekalian, Bapak berpesan kepada anak-anak sekalian untuk menjadi orang yang sukses itu kita perlu bekerja keras. Namun seorang ilmuwan bernama Albert Einstein mengatakan, ya cobalah untuk tidak hanya menjadi sukses, tetapi cobalah untuk menjadi orang yang bernilai. Nah, yang dimaksud dengan orang bernilai adalah orang yang mempunyai banyak manfaatnya untuk orang lain di sekitarnya. Ya. Jadi anak-anak sekalian harus menjadi orang yang bermanfaat, ya. Orang yang dibutuhkan oleh orang lain. Kemudian selanjutnya yang kedua, Bapak berpesan kepada anak-anak sekalian, kita sudah belajar tentang magnet. Apa yang bisa kita ambil dari magnet? Yang pertama, perhatikan. Magnet itu bisa menarik benda-benda lain ya, seperti logam. Jadi seperti ini kita ini. Pentili. Ya, bagus. Seperti diri kita ini, kalau kita berbuat baik, maka kebaikan akan kembali kepada kita. Sebaliknya, kalau kita berbuat jahat, maka kejahatan pun akan datang kepada kita. Ya, makanya kita harus berbuat baik, menjadi orang yang bermanfaat bagi orang sekeliling kita. Jadi mudah-mudahan pembelajaran kita pada pagi hari ini ada manfaatnya dan anak-anak sekalian bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, siapa yang bisa memimpin doanya? Yuk, siapa? Bagaimana Intan bisa memimpin doa untuk pembelajaran kita? Bisa, Pak. Iya, silakan. Setelah kita belajar, marilah kita membaca doa.
Ya, berdoa Doa dimulai. selesai.